Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saipudin dari UPTD SDN 1 Kota Semaya. Demonstrasi kontekstual terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara menerapkan filosofi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handa yani. Nah, ini disebut triologi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi anak-anak atau bagi orang-orang di sekitarnya. Guru adalah sebagai pendidik, guru seharusnya menjadi role model untuk peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun karsa, seorang pemimpin harus mampu menumbuhkan semangat swakarsa bagi para anggota yang dipimpinnya. Yang ketiga, tuturi handayani, seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpin agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Kemudian konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah pendidik diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menerapkan asas trikon, yaitu asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas adalah asas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah perencanaan pembelajaran harus dirancang dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Kemudian asas konvergensi. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Selanjutnya adalah asas konsentris. Asas ini diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, yaitu murid sebagai manusia yang merdeka. Kemudian murid bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian kodrat anak. Apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri, membantu siswa mengembangkan kemandirian dan keterampilan belajar seumur hidup. Mereka belajar bagaimana merencanakan, mengatur waktu, mengelola sumber daya, dan mengevaluasi kemajuan sendiri, keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan di masa depan. Selanjutnya yaitu mengembangkan minat bakat siswa. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan potensi berdasarkan bakat dan minat anak. Selanjutnya, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Agar dapat bersaing di era globalisasi sekarang, seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak, keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.
implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di UPTD SD 1 Kertasmaya salah satunya adalah melestarikan kearifan lokal seperti contohnya kepedulian dan kolaborasi, gotong royong, rasa syukur, berbagi dan bersosial, cinta pada warisan budaya. Kemudian ada kegiatan keagamaan yaitu sholat duha berjamaah dan juga kegiatan mengaji di pagi hari. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita menemui tantangan, yaitu tantangan pertama adalah motivasi peserta didik. Kurangnya motivasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemampuan IT guru. Kurangnya kemampuan IT guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis IT sehingga pembelajaran tidak berpusat pada murid. Kemudian rendahnya tanggung jawab. Jadi dilemahnya tanggung jawab guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian solusinya yang pertama adalah menerapkan disiplin positif untuk guru dan peserta didik. Yang kedua adalah membuat ruang diskusi terkait permasalahan pembelajaran. Kemudian yang ketiga mencari informasi baru terkait pembelajaran yang relevan dengan permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.